Hai, kenalin, nama saya Sarah. Saya lulusan dari Universitas Udayana dan akan memandu kalian untuk melihat potensi wilayah perbatasan sebagai pintu gerbang kesejahteraan Indonesia. Indonesia, negara kepulauan terbesar di dunia, memiliki lebih dari 17.000 pulau dengan 7.000 pulau berpenghuni. Terbentang dari Sabang hingga Merauke, memiliki 34 provinsi yang tersebar dalam 5 pulau besar, yaitu Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Papua. Beberapa provinsi di Indonesia disebut sebagai wilayah perbatasan karena menjadi wilayah yang berbatasan langsung dengan negara asing. Wilayah perbatasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang pada hakikatnya merupakan beranda terdepan. Memiliki arti sangat penting dan strategis dari perspektif pertahanan keamanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Terdapat 3 provinsi yang berbatasan langsung atau berbatasan darat dengan negara asing, yakni Kalimantan berbatasan dengan negara Malaysia, Papua berbatasan dengan negara Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur berbatasan dengan Timor Leste. Indonesia juga memiliki beberapa wilayah yang berbatasan laut dengan 10 negara asing, yakni India, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Oleh karenanya, wilayah perbatasan dapat disebut sebagai gerbang menuju kesejahteraan Indonesia. Pada dasarnya, daerah perbatasan memiliki potensi yang besar untuk menjadi wilayah Indonesia yang sejahtera. Namun, masih banyak permasalahan di wilayah perbatasan yang belum teratasi dan pemanfaatan potensi yang dimiliki masih kurang maksimal. Beberapa permasalahan yang masih membelenggu dan harus segera diatasi di wilayah perbatasan yaitu dari sisi delimitasi, deliniasi, demarkasi, pertahanan dan keamanan, masalah penegakan hukum, maupun pembangunan kawasan. Kawasan perbatasan juga banyak diwarnai oleh berbagai aktivitas pelanggaran hukum lintas batas seperti illegal trading, illegal mining, illegal dredging, illegal migration, illegal lodging, human trafficking, people smuggling, penyeludupan barang, pencurian ikan atau illegal fishing, perompakan, dan sebagainya. Permasalahan lain yang sering ditemui di wilayah perbatasan adalah keterisolasian wilayah, rentannya pertahanan dan keamanan di perbatasan, pengelolaan sumber daya alam yang masih kurang optimal, dan rendahnya ketersediaan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia. Dari sekian banyak permasalahan yang terdapat di daerah perbatasan, bagaimana mungkin daerah perbatasan dapat disebut sebagai gerbang bagi kesejahteraan Indonesia? Mari saya ajak kalian untuk melihat potensi yang sebenarnya dimiliki oleh daerah perbatasan, namun belum dimanfaatkan secara optimal dan masih dalam tahap-tahap pengembangan.
Selamat datang di wilayah perbatasan Papua yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini. Perbatasan darat antara Indonesia dan Papua Nugini sendiri total mencapai 820 km. Ada sekitar 86 penambahan perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Dewasa ini diketahui bahwa Papua merupakan bagian yang sangat berpengaruh bagi kehidupan di negara tetangganya, yakni Papua Nugini. Seperti terlansir dalam Tempo.co, Hari Suranto, peneliti Balai Arkeologi Papua sekaligus dosen Universitas Cendrawasih Papua, mengemukakan bahwa warga Papua Nugini sangat tergantung dengan sembako dari pasar Indonesia, yang dinilai lebih murah dan lebih beragam. Kegiatan ekonomi utama masyarakat Papua masih bersifat ekstraktif, yaitu memanfaatkan langsung sumber daya alam setempat, terutama di sektor pertanian. Sebagian besar mata pencarian penduduk di sektor pertanian sebagai petani tradisional. Mari kita lihat potensi Papua dari sektor pertanian. Pertama yaitu komoditi pertanian dalam arti luas. Komoditi tanaman pangan meliputi kentang, jagung, keladi, ubi kayu, ubi jalar, dan padi ladang dengan luas panen 10.653,52 hektar dengan total produksi sebesar 72.655,88 ton per tahun. Komoditi tanaman kacang-kacangan dengan luas panen 137,17 hektar dengan total produksi sebesar 120,46 ton. Komoditi sayur-sayuran dengan luas panen 503,78 hektar dengan total produksi sebesar 120,46 ton. Wow. Dilanjutkan dengan komoditi buah-buahan dengan luas panen 54,58 hektar dengan total produksi sebesar 504,85. Dari sektor perkebunan, jenis tanaman perkebunan yang menonjol terdiri dari kopi dengan luas lahan 134,15 hektar, produksi sebanyak 28,48 ton. Dari sektor peternakan, jenis komoditi peternakan yang menonjol adalah babi, kelinci, dan ayam buras. Jumlah ternak babi sebanyak 43.298 ekor. Jumlah produksi telur ayam buras sebanyak 3.988 kg dan 1.518 kg telur itik atau entok. Setelah melihat dari sektor pertanian, sebenarnya Papua tidak hanya memiliki itu. Papua dianugerahi oleh sumber daya alam yang sangat melimpah, bukan hanya di daerah perbatasan namun di seluruh Papua. Sumber daya alam yang dimiliki oleh Papua diantaranya, Papua memiliki hutan, baik itu hutan konversi maupun hutan lindung, dan taman nasional yang ada di sepanjang perbatasan. Kondisi hutan yang terbentang di sepanjang perbatasan tersebut hampir seluruhnya masih belum tersentuh atau dieksploitasi, kecuali di beberapa lokasi hutan yang telah dikembangkan sebagai hutan konversi. Selain sumber daya hutan, kawasan ini juga memiliki potensi sumber daya air yang cukup besar dari sungai-sungai yang mengalir di sepanjang perbatasan. Demikian pula kandungan mineral dan logam yang berada di dalam tanah yang belum dikembangkan seperti tembaga, emas, dan jenis logam lainnya yang bernilai ekonomi cukup tinggi.
Potensi pertanian dan sumber daya alam yang dimiliki oleh Papua sebenarnya membuka peluang besar bagi Papua untuk menjadi wilayah yang makmur. Apalagi posisinya yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini, di mana negara tersebut memiliki taraf hidup yang masih rendah. Dengan pengelolaan wilayah perbatasan yang maksimal, rencana-rencana pemerintah untuk mewujudkan nawacita ketiga dengan membangun dari daerah pinggiran dapat terlaksana. Pemenuhan kebutuhan masyarakat Papua akan terpenuhi dan kegiatan ekspor pun dapat dilakukan. Melihat bagaimana pintu-pintu gerbang perbatasan sudah memiliki standar yang cukup baik dan memiliki fasilitas CIQS-nya sudah mulai dikelola dengan baik. Pemerintah daerah dan pemerintah pusat sebagai pemangku kebijakan tentu saja sudah mulai bergerak dan melihat peluang besar bagi kemajuan Indonesia sesuai dengan visi Presiden dan Wakil Presiden di periode ini, yakni mewujudkan Indonesia maju di tahun 2045. Sebagai upaya untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau disingkat BNPB membuat rencana yang terintegrasi guna mencapai tujuan dalam jangka menengah. Dalam rencana strategis Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan tahun 2020 hingga 2024 pun dibuat, guna merealisasikan kemajuan wilayah perbatasan selaras dengan visi misi untuk Indonesia maju. Disampaikan bagaimana sesuai dengan cita-cita yang ingin dicapai di wilayah perbatasan, untuk memperoleh dan memanfaatkan wilayah perbatasan semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin. Renstra merupakan pedoman bagi BNPB dalam penyusunan rencana kinerja atau performance plan, penyusunan rencana kerja dan anggaran atau work plan and budget, menyusun perjanjian kinerja atau performance agreement, pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan setup BNPB, dan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan. Terdapat 5 prioritas pembangunan dalam Renstra Setup. Pembangunan sumber daya manusia meliputi afirmasi pendidikan untuk siswa-siswi di kawasan perbatasan, bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pembangunan sektor pertanian di perbatasan darat dengan melibatkan perguruan tinggi dan swasta serta melibatkan masyarakat, bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Dukungan teknis atau pendampingan dari sektor industri untuk mengembangkan wirausaha yang dapat meningkatkan nilai tambah untuk masyarakat, bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Peningkatan sumber daya manusia pelayanan lintas batas negara, pelatihan vokasional, pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur kecamatan, dan pemberdayaan masyarakat terdepan perbatasan negara sebagai bagian sistem HANKAM. Prioritas kedua adalah pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur meliputi pembangunan pos lintas batas negara yang mendukung pelayanan CIQS, pembangunan jalan paralel dan trans perbatasan, serta jalan lingkar pulau-pulau kecil terluar atau PPKT, pembangunan infrastruktur fisik konektivitas dan energi di kawasan perbatasan, pembangunan infrastruktur layanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan, dan air bersih di kawasan perbatasan, pembangunan infrastruktur pemerintahan di kawasan perbatasan,
infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dan distribusi kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru melalui peningkatan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan, memberikan nilai tambah perekonomian rakyat melalui peningkatan sarana dan prasarana di kawasan perbatasan, dan membangun infrastruktur kawasan perbatasan negara dengan area fokus PKSN dan kecamatan lokasi prioritas. Prioritas ketiga adalah regulasi. Prioritas keempat, penyederhanaan birokrasi, diantaranya mengoptimalisasi fungsi badan pengelola perbatasan daerah dan upaya pengintegrasian organisasi perundingan yang bersifat ad hoc menjadi kelembagaan permanen di bawah koordinasi BNPB untuk percepatan penyelesaian batas wilayah negara. Prioritas kelima adalah transformasi ekonomi. Ditargetkan adalah pengembangan PKSN termasuk ekonomi kawasan sekitarnya yang fokus pada pengembangan komoditi unggulan melalui peningkatan nilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam dan manufaktur jasa modern. Kemudian pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di PKSN Laut. Wilayah perbatasan sebagai beranda terdepan memang memiliki banyak sekali permasalahan yang sampai sekarang masih belum teratasi. Banyak faktor yang mempengaruhi sehingga banyak tantangan yang harus dihadapi untuk menyelesaikan masalah-masalah di perbatasan. Namun, dengan kemajuan teknologi, visi misi yang besar dan jelas, serta semangat gotong royong seluruh masyarakat Indonesia, pemerintah daerah maupun pemerintahan pusat, dan warga sekitar wilayah perbatasan, cita-cita dan harapan Indonesia maju sangat mungkin terwujud. Menjadikan wilayah perbatasan sebagai gerbang kesejahteraan selaras dengan perwujudan nawacita ketiga, yakni membangun dari daerah pinggiran, bukan hanya sebagai angan-angan saja. Adanya perencanaan strategis seperti yang telah disusun oleh BNPB, perencanaan dengan pembangunan 5 prioritas, sasaran-sasaran yang jelas, infrastruktur yang akan mendorong investasi, keterbukaan wilayah perbatasan dengan kemajuan teknologi, program-program yang dibuat dan disosialisasikan dengan baik, dan pendekatan yang baik dari pemerintah kepada masyarakat perbatasan pasti bisa memberikan dorongan lebih untuk menyamaratakan kemajuan di setiap wilayah di Indonesia.